Anies Baswedan nyapres. Gue nggak setuju. Gue udah WhatsApp dia bahkan. Gue bilang gitu. Kalau dibandingkan prestasi, saya melihat lebih bagus apa Ahok. Mas Anies, pas banjir besar beberapa tahun yang lalu, teman saya hampir kelelep. Anies Baswedan. Ya. Gue pernah denger ya namanya. Dia yang janjiin KPR 0% kan buat rumah. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Di seluruh dunia saya kira hanya Gubernur Anies yang melakukan itu gitu loh. Meresmikan gardu listrik pakai potong pita. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tapi kan yang juga bikin saya miris, ya mohon maaf ya Mas Anies, banyak keluhan-keluhan masyarakat kok ketika ada problem. Bahkan saya ngalamin demi Allah, Mas Anies, pas banjir besar beberapa tahun yang lalu, teman saya hampir kelelep. Saya coba hubungi hotline, bahkan nomor-nomor staf sus Mas Anies mati semua, Mas, nomornya, Mas. Sampai saya telepon, Pak, karena dikirim teman itu, saya sampai coba kontak Pak Kepala BNPB. Akhirnya Pak Doni Monardo yang lebih responsif. Itu aja hal simpel loh, Kak. Hal simpel banjir besar Jakarta, teman saya punya anak hampir kelelep keluarganya karena udah sampai loteng di daerah Kampung Melayu. Semua nomornya mati. Gimana lagi mau ngomong hal yang lain selain banjir? Mau ngomong soal kelaparan, mau ngomong soal kemiskinan, mau ngomong soal prestasi lainnya. Yang simpel aja depan mata saya kayak gitu kok. Bapak Prabowo, Bapak Anies, Ibu Puan, Bayi bakal coblos siapa? Ya pasti Puan nggak akan. Ya udah sisa Bapak Anies sama Bapak Prabowo. Anies Baswedan. Ya. Gue pernah denger ya namanya. Dia yang janjiin KPR 0% kan buat rumah. Anies Baswedan tuh mantan gubernur Jakarta, bro, gantiin Ahok. Iya dia kan, oh dia bohong tuh. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi kan, nggak mungkin nggak lah. Ya. Kader saya di HMI 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang miras. Audiensi pemulung pemuda Minang aja tidak ditanggapi. Salah satu kelemahan beliau yang kita nilai kemarin, kalau dari sisi kompetensi, akui beliau bagus. Anies Baswedan nyapres. Gue nggak setuju. Gue udah WhatsApp dia bahkan. Gue bilang gitu. Gue WhatsApp dia. Gue bilang, Pak, kalau saya boleh milih sih, saya mendingan Bapak jadi gubernur lagi daripada jadi jadi presiden, kata gue. Soalnya prediksi gue, karena berlawanan dengan apa yang banyak orang yakini. Ada programnya Anies yang gue suka, namanya Jaklingko. Itu doang sih sebenarnya yang bagus, yang DP0 sama sekali berantakan sih. Tapi gue takutnya kalau gubernur bukan dia kan karakter pemimpin baru tuh selalu ngobrak yang lama. Oke, maksud gue aduh, sia-sia banget dah lu punya program tapi nggak dilanjutin. Menurut gue orang nggak bisa jadi gubernur cuma 1 masa jabatan. Jadi ya menurut saya mendingan nggak usah nyapres. Kalau bicara soal sosok figur Anies Baswedan, saya sendiri juga mengenal beliau waktu di Pilkada DKI. Kebetulan saya juga timnya beliau di DKI dulu. Beliau juga akademisi bekas menteri. Salah satu kriteria capres ini yang kita lihat kan juga ada moral akhlak, keislaman, Rasulullah. Itu besarnya karena perilakunya, adatnya. Nah ini salah satu sisi kurang mengenai beliau gitu. Dan saya mau jujur ya, karena kita hidup di DKI sebagai aktivis di lapangan, kalau dibandingkan prestasi saya melihat lebih bagus apa Ahok. Contoh kecil ya, karena kita orang Minang banyak di pasar. Zaman Pak Ahok kita kalau ke Tanah Abang tuh nggak ada macet. Begitu berubah Pak Anies macet. Soal Anies tidak punya prestasi gimana? Ya jelas Ya. Jadi bukan hanya pendapat saya pribadi, tadi kan saya udah nyetir pendapat LBH Jakarta Agustus lalu kalau nggak salah ngasih rapot merah ke Pemprov DKI Jakarta. Kalau saya jadi Mas Anies waktu itu saya temuin langsung, ngapain pakai suruh-suruh orang lain. Karena namanya kritik, namanya saran, itu adalah mau sedestruktif apapun, itu pasti untuk kemajuan bersama untuk ke depan. Itu berdasarkan survei atau berdasarkan? Saya datang sendiri kok. Survei sendiri berarti ya? Yes. Pertama dapat laporan dari masyarakat. Tapi kan kita nggak cuma menerima itu, kita mau lihat nih pakai apa sih. Ternyata bener Mas. Berarti kayaknya datang sendiri gitu ya? Yes, ke kelurahan, puskesmas, dan kayaknya
di bawah itu nggak menghargai Pak Anies gitu loh, nggak ada takutnya gitu loh. Selebor lagi. Pak Anies terlalu banyak pencitraan kalau menurut saya. Gardu listrik lah diresmikan pakai potong pita loh. Di seluruh dunia saya kira hanya Gubernur Anies yang melakukan itu gitu loh. Meresmikan gardu listrik pakai potong pita. That's very weird. Banyak program terutama yang kemarin itu extravagance mas. Formula E, JIS, sedangkan masyarakat mercusuar yang besar lah gitu loh. Mercusuar, proyek mercusuar. Yes. Sedangkan masyarakat di Jakarta kalau kita jalan-jalan ke pasar ikan, ke Glodok, ke Jakarta Timur, beberapa kali saya ikut Pak Habib bagi-bagi sembako. Saya lihat kemiskinan di Jakarta masih parah mas. Ngapain buang-buang duit segitu banyak triliunan hanya untuk itu gitu loh. Nah, ini salah satu sisi kurang mengenai beliau, Anies Baswedan. Dan saya yang mau jujur, karena kita hidup di DKI sebagai aktivis di lapangan, kalau dibandingkan prestasi saya, melihat lebih bagus Pak Ahok. Saya pendukung, tapi dia nggak lakukan itu. Malah terus main lobby-lobby aja, pencitraan dan seterusnya. Tidak ada. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian, 4 jam sekali terjadi perkosaan. Saat pilkada Jakarta itu kan totalitas lah Anies Sandi saat itu kita lawan Ahok ya. Tapi setelah 4 tahun Bang Anies berkuasa, kalau menurut ukuran saya pribadi, saya harus mengakui kalau soal kerja Ahok better. Contohnya paling kecil dan dirasakan oleh masyarakat itu pelayanan publik di kantor kelurahan dan puskesmas itu beda jauh. Waktu zaman Ahok tuh PNS itu jam 7 jam 8 tuh udah standby, udah kerja bener. Sekarang ugal-ugalan lagi mas. Nah, kalau menurut kami yang kemarin bagian dari beliau, ada satu hal kekurangan beliau, melupakan jasa orang. Setelah menang, kami kebetulan kita bergerak memenangkan Anies itu kemarin di DKI atas nama Minang. Itu relawan bencana Anies Sandi. Kebetulan saya dimasukin sebagai salah satu dewan pakar. Setelah menang kita nggak pernah lagi komunikasi, dan bahkan audiensi pemuda Minang aja tidak ditanggapi beliau gitu. Ini salah satu kelemahan beliau yang kita nilai kemarin. Kalau dari sisi kompetensi kita akui beliau bagus. Beliau juga akademisi, bekas menteri ya kan. Cuman kan salah satu kriteria capres ini yang kita lihat kan juga adab, moral, akhlak ya kan, perilaku ya. Apalagi dalam konteks keislaman, Rasulullah itu besarnya karena perilakunya, adabnya, akhlaknya. Contoh kecil ya, karena kita orang Minang banyak di pasar zaman Pak Ahok. Kita kalau ke Tanah Abang itu nggak ada macet. Begitu berubah Pak Anies, macetnya bukan main. Dan ini bukan pendapat saya pribadi ya. Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Ada PSI alasan, oke lah perda susah, pergub dong. Pergub siapa yang mau dialami, mau dilawan? Nggak ada, dia sendiri pergub. Tapi sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan lagi. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi ke lubang yang sama, yang keledai saja tidak mau. Kok kita lebih rendah dari keledai? Saya tidak mau mendistrikan orang dan tidak ada kesan ambisius. Saya mau enggak ada. Kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan sama Jokowi, saya jadi pendukung dia. Indonesia